salam rehat. Renungan hati sehat Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami Tuhan izinkan untuk bisa menghirup nafas kemurahan Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, sehingga kami saat ini bisa kembali mendengarkan rehat. Tuhan yang akan persiapkan telinga, hati, dan pikiran kami, sehingga apapun yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami semua, kami bisa mendengarnya dengan baik, dan kami bisa menerimanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami siap mendengarkan rehat pada hari ini. Haleluya, amin. Luar biasa, puji nama Tuhan. Hari ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Mendengarkan Gembala, yang diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 1-6 dan ayat 27. Mari kita baca bersama-sama, kita buka Yohanes pasal 10 ayat 1-6 dan ayat 27. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat 6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Amin. Di dunia ini ada banyak sekali pencuri dan perampok yang berkeliaran di sekitar kita. Kita sebagai anak-anak Allah merupakan sasaran yang bisa dikatakan sasaran yang challenging untuk si pencuri dan perampok ini. Lalu bagaimana sikap kita untuk menghadapi para pencuri dan perampok ini? Kita lihat kembali di ayat 1. Dikatakan di situ, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Pada ayat ini dikatakan bahwa siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah pencuri dan seorang perampok. Bentuk si pencuri ini dengan memanjat tembok itu merupakan sebuah yang dikatakan usaha yang niat. Ya, pencuri ini sangat niat sampai dia manjat tembok untuk memenuhi tujuannya dia, yaitu apa? Untuk mencuri domba-domba Allah. Kita semua ini adalah domba-dombanya Allah. Di sekitar kita itu ada banyak sekali bisikan si iblis, di mana si iblis inilah yang kita sebut si pencuri dan perampok ini. Contohnya, bisikan iblis yang membujuk kita untuk mengejar uang, untuk mengejar jabatan, untuk mengejar hal-hal duniawi yang dimana ketika kita ikutin atau kita nikmatin, kita teruskan, itu tidak akan pernah puas. Karena hal-hal duniawi memang kalau kita ikutin memang kita nggak akan pernah merasa puas. Tapi
itu hanya bersifat sementara. Maka dari itu, sikap yang harus kita ambil dalam memerangi bisikan iblis yaitu adalah sikap waspada. Kita sebagai domba-domba Allah, kita harus terus waspada pada bisikan-bisikan si iblis ini. Di mana tadi iblis bisa datang dengan membisikkan atau membujuk kita untuk mengejar uang, mengejar kesuksesan yang duniawi, mengejar jabatan, mengejar hal-hal yang tidak akan pernah ada habisnya. Waspada. Kemudian mari kita lihat di ayat 3. Dikatakan bahwa untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Lalu kita sebagai domba-domba Allah, bagaimana sikap kita agar tidak terperangkap oleh bisikan-bisikan si pencuri dan perampok ini? Di ayat ini dikatakan di mana kita harus mendengarkan suaranya. Suaranya siapa? Suara gembala kita. Siapa gembala kita? Adalah Tuhan Yesus. Dikatakan di sini di mana sebagai domba-dombanya Yesus, kita harus mengenal betul suara gembala kita. Kita harus mengenal suara Tuhan kita yang menuntun setiap langkah hidup kita. Maka dari itu, pentingnya bagi kita untuk memulai hari-hari kita dengan berdoa, di mana kita meminta perlindungan dari Tuhan, kita meminta hikmat dari Tuhan ketika kita menjalani hari-hari kita. Supaya setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lewati, itu semua atas campur tangan dari Tuhan dan perlindungan dari Tuhan. Dan kita bisa melewati hari-hari kita tanpa harus terperangkap atau kita tidak terpengaruh oleh suara-suara si pencuri dan perampok ini. Kemudian mari kita baca ayat ke-5. Dikatakan di sini bahwa tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Sikap yang selanjutnya adalah kita harus menjauh dari suara-suara asing ini. Kita harus menjauh dan dikatakan di sini apa? Lari. Kita harus lari, kita harus menjauh dari suara-suara si iblis. Suara-suara dari bisikan si iblis yang menggoda kita untuk jauh dari gembala kita, untuk jauh dari Tuhan kita. Dalam menjalani kehidupan pasti kita pernah tertarik pada godaan-godaan duniawi. Kita berbelok dari jalan yang telah Tuhan siapkan untuk kita. Memang jalan yang Tuhan persiapkan untuk kita itu bukanlah jalan yang enak, bukan jalan yang mulus, bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang singkat. Tapi inilah yang Tuhan nyatakan untuk kita. Tuhan mau kita berproses, Tuhan mau kita berproses bersama Tuhan. Ketika kita lelah, ketika kita mulai malas, itu adalah titik celah si perampok dan pencuri ini untuk memberikan kita suara-suara ini, supaya kita akhirnya lebih tertarik kepada suara-suara si pencuri dan perampok ini daripada suara gembala kita. Pernahkah Bapak Ibu, saudara lelah menanti jawaban Tuhan, hingga tanpa disadari kita menjauh dari Tuhan? Saking lamanya kita menunggu jawaban Tuhan, akhirnya kita merasa bahwa rasa malas itu muncul. Kita jadi malas untuk berdoa karena kita merasa berdoa buat apa? Lama juga jawabannya. Ngapain ke gereja? Saya bergumul aja nggak ada jawabannya sampai sekarang. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ingat yang pertama apa? Waspada. Dan kedua, apa tadi? Menjauh dari suara-suara asing. Inilah suara-suara asing suara-suara asing duniawi yang kita pernah rasakan. Dan di sini katakan bahwa kita diingatkan sama Tuhan bahwa kita disuruh untuk menjauh, kita disuruh untuk lari. Ketika kita mulai merasa malas, ketika kita mulai merasa capek, lelah,
kita harus datang kembali sama Tuhan. Kita cerita sama Tuhan, Tuhan saya capek, Tuhan saya lelah, Tuhan kenapa kok saya bergumul ini tapi belum Tuhan jawab. Kita harus kembali tanyakan kepada ayah kita. Kita harus kembali tanyakan kepada gembala kita, Tuhan Yesus. Kita cerita kenapa Tuhan kok saya nggak dijawab-jawab. Apa sih sebenarnya rencana Tuhan? Tolong Tuhan perjelas. Tuhan pasti akan menjawab itu. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bercerita kepada Tuhan. Bukan malah ikut dengan suara asing. Lalu bagaimana caranya agar kita mampu mendengar dan mengenal suara Tuhan sebagai gembala kita? Berdoa. Pada ayat 27 dikatakan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mengikut aku. Di sini dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku itu adalah gembala kita, Tuhan. Tuhan mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kita mengikut Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Kita kenal sama Tuhan. Maka dari itu kita mau mengikut Tuhan. Kita harus berdoa. Kita harus sering-sering ajak Tuhan itu ngobrol. Sama seperti orang tua dan anak. Sama seperti hubungan dalam pacaran. Ketika hubungan keluarga itu, orang tua dan anak itu tetap harus menjalin sebuah komunikasi. Agar orang tua tahu maunya anak. Dan anak pun juga tahu apa maunya orang tua. Kalau dalam hubungan orang tua dan anak tidak ada komunikasi, maka anak-anak ataupun orang tua tidak akan merasa saling dekat, tidak akan saling mengenal. Kalau tidak saling mengenal, kalau tidak saling dekat, maka akan menjauh dan ikut pada si pencuri dan perampok itu. Sama seperti pasangan, ketika kita pacaran, ketika kita menjalin sebuah hubungan sama pasangan, ketika kita banyak tertutupnya, ketika kita banyak diemnya, kita nggak cerita, kita nggak tahu pasangan kita maunya apa, dan pasangan kita nggak tahu maunya kita apa, pasti mereka juga akan bingung. Dan jadinya apa? Kita merasa pasangan kita tuh nggak sayang sama kita, dan pasangan kita pun juga sebaliknya merasa bahwa kita ini nggak perhatian sama mereka. Maka dari itu dikatakan di sini bahwa kita harus mengenal suara Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan kita. Kita harus mengenal ayah kita. Kita harus mengenal papa kita. Kita harus mengenal bapak kita. Siapa? Tuhan Yesus. Kita harus sering ajak Tuhan itu ngobrol. Kita harus sering ajak Tuhan itu berbicara. Supaya apa? Supaya kita saling mengenal. Supaya kita saling terkoneksi. Kita tidak boleh lelah dalam setiap pergumulan kita. Kita tidak boleh lelah terhadap setiap masalah dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, kita harus kembali kepada Tuhan. Ajak Tuhan ngobrol, ceritakan apapun masalahnya. Ketika Bapak Ibu Saudara merasa bahwa pergumulan Bapak Ibu Saudara tidak dijawab-jawab, kembali kepada Tuhan. Tanyakan, Tuhan tolong perjelas, Tuhan tolong berikan saya kepekaan, Tuhan tolong saya. Kembali, kita harus mendengarkan gembala kita harus mendengarkan Tuhan. Saya di sini ingin bersaksi. Jadi puji Tuhan saat ini tuh saya sudah lulus S1 di Sanata Dharma. Dalam proses saya mengerjakan skripsi itu sebuah proses yang panjang, sebuah proses yang cukup melelahkan, sampai saya tuh merasa putus asa karena dimana seharusnya standarnya itu kalau kita mau bimbingan sama dosen pembimbing kita itu baiknya itu ya kayak seminggu 2 kali, seminggu sekali lah paling lambat. Tapi ini dosen saya ini dia sampai kayak sebulan sekali, terus 2 bulan sekali. Jadi ketika saya kembalikan revisinya, terus dibalasnya itu baru 2 bulan, dibalas itu baru sebulan, baru akhir bulan. Jadi saya semangat, tapi responnya itu lama.
Dan sampai akhirnya setelah saya sidang, itu kan sidang masih banyak revisinya. Jadi saya masih harus mengerjakan revisi after sidang. Nah, proses pembentukan Tuhan terhadap saya melalui penyelesaian gelar saya S1 SPD ini, itu dimana ketika saya berusaha untuk menyelesaikan proses revisi ini. Dimana seharusnya saya ini sudah yudisium katakanlah di bulan April, saya masih harus menyelesaikan revisi sampai dikatakanlah bulan ya Juli gitu. Itu lumayan lama. Nah, di sini prosesnya proses Tuhan membentuk saya itu adalah di mana saya tuh harus menunggu respon feedback dari dosen saya. Dan itu benar-benar gimana saya mulai merasa kecil, saya mulai merasa rendah diri itu ketika melihat teman-teman saya sudah lulus, sudah kerja, kemudian saya masih fokus dengan revisi saya, dan dosen yang susah sekali saya hubungi, itu membuat saya tuh jadi merasa kayak kayaknya lulus perguruan tinggi itu bukanlah sesuatu hal yang indah lagi buat saya, bukanlah sesuatu hal yang spesial lagi buat saya. Sampai saya itu bilang sama ayah saya, kalau ayah, Dinda tuh udah nggak mau nyelesain gitu. Saya bilang gitu sama ayah saya. Terus ayah saya bilang, Dinda jangan gitu, Dinda cerita sama Tuhan. Apa yang membuat Dinda capek, apa yang membuat Dinda itu putus asa, apa yang membuat Dinda itu jadi minder, Dinda sampaikan lagi sama Tuhan. Dinda minta kekuatan sama Tuhan. Bahkan di saat itu saya ada posisi di mana saya itu sampai kalau bahasa psikologisnya itu saya tuh ada psikosomatik gitu. Jadi ketika saya mau mengerjakan revisi ini, saya tuh sampai badan saya tuh gemeter. Saya tuh ngelihat laptop tuh pusing, saya muntah, saya panas, itu sampai prosesnya sampai ada kayak rasa trauma ngelihat laptop saya gitu. Itu sebuah bentuk yang sangat melelahkan, sampai saya tuh rasanya putus asa, sampai saya tuh nggak mau, rasanya kayak mau menyerah, nggak mau melanjutkan proses menyelesaikan revisi ini untuk saya bisa yudisium. Nah, itu kalau saya ikut suara si pencuri, saya ikut suara si perampok ini, ya saya pasti tidak akan melanjutkan, saya pasti akan menyerah. Saya lebih milih untuk meninggalkan revisi saya, meninggalkan proses kuliah selama 4 tahun, itu saya tinggalkan begitu saja, dan saya mencari kesenangan yang sementara. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih saya orang tua yang luar biasa, yang ingatkan saya untuk saya kembali mendengarkan suara gembala saya, suara Tuhan, dan saya akhirnya Tuhan berikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan. Dan inilah buah dari taat sama Tuhan, buah dari kita mendengarkan suara Tuhan, buah dari kita mengajak Tuhan komunikasi, buah dari kita mengenal suara Tuhan kita. Ketika kita lelah, kita tidak akan tersesat, tapi kita akan semakin dikuatkan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Oke. Jadi jangan lelah, terus ajak Tuhan ngobrol, ajak Tuhan komunikasi, dan terus mendengarkan suara gembala kita. Mari kita tutup renungan pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang luar biasa, Ayah kami, Papa kami, Gembala kami, Allah kami, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pertolongan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak henti-hentinya memberikan kekuatan, memberikan
suara Tuhan untuk menuntun setiap langkah kami. Ampuni kami ketika kami seringkali tergiur dengan suara-suara asing, dengan suara-suara duniawi. Kami mohon ampun Tuhan, dan biarlah kami saat ini mau kembali ke jalan Tuhan. Kami mau mendengarkan suara Tuhan, Gembala kami. Kami mau Tuhan proses untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi domba-domba Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas renungan-Mu, atas firman-Mu, atas kebenaran-Mu pada hari ini. Dan biarlah ini bisa menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kami, untuk menjalani tantangan-tantangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. King of